Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kembali ketemu dengan saya Aindra Medita di Meditarium Channel. Dalam kesempatan yang menarik kali ini, di tengah suasana pasar kota Bandung yaitu Cihapit, saya sedang melakukan satu wawancara penting dalam konteks kekinian yang saat ini sedang ramai, yaitu tentang mural. Tahu kan mural? Gambar yang di dinding itu loh, yang sebenarnya dalam sejarah sudah 300 tahunan lebih ditemukan di Perancis. Tapi kali ini saya bersama narasumber saya akan bicara tentang mural, pendidikan, dan kebudayaan. Dan kebetulan kali ini saya sudah kedatangan di Meditarium Channel, itu seorang tokoh penting, pendidik, Dr. Supriyatna, yang dalam hal ini beliau saat ini sebagai atau menjabat sebagai Dekan Fakultas Seni Rupa di Institut Seni Budaya Indonesia. Langsung kita temui saja. Assalamualaikum Kang Pri. Waalaikumsalam. Kita berjumpa. Ya. Mungkin kita jaga jarak nih. Ya. Kita bisa lepas biar maskernya sedikit aja, atau mungkin kita lebih enak. Kita berakrab dengan ya. Kebetulan kali ini kan saya ada di studio kecil, studio tentang kopi. Ya, saya diskusi macam-macam, tapi ada di studio kopi ini, adanya di sebuah pasar. Jadi jangan disalahkan kalau ada suara-suara tok atau pedagang-pedagang yang lewat. Tapi kali ini kita akan bicara tentang isu-isu penting dalam konteks nasional, konteks Indonesia, yaitu tentang mural, pendidikan, dan kebudayaan. Kebetulan Pak Dr. Supriyatna ini adalah tokoh seni rupa, seorang doktor, pendidik, dan juga tokoh kebudayaan. Saya ingin tahu nih, Pak Pri atau Kang Pri ya, saya panggil Kang Pri ya, lebih akrab ya. Kang Pri bisa melihat fenomena yang saat ini dari sudut pandang pendidikan tentang dunia mural. Ya, sebelumnya saya memang melihat di media sosial itu, kadang-kadang saya tertawa sendiri, bagaimana ada dua belah pihak, yang satu mengekspresikan, yang satu tersinggung, itu selalu fenomenal yang berlanjut, tidak tuntas setelah mural itu dihapus, kalau menjamur seperti ini kan menarik ya bagi saya seperti itu. Saya sebagai orang seni rupa ya sebetulnya kan mural itu kan sebetulnya ekspresi ya. Seperti tadi disampaikan bahwa sejak zaman purba, zaman manusia Cro-Magnon ya, di Prancis itu sudah diketemukan mural-mural itu ya sebetulnya apa, dinding-dinding media ekspresi itu sudah ada di dinding, ya gitu. Dan begitu juga memasuki zaman klasik kan ya, mural itu juga di dinding gereja sudah ada ya. Ada. Jadi mozaik yang dinding itu. Lukisan langsung ya. Dengan dindingnya bahkan dipahat atau ya. Betul, sampai juga bagaimana Basquiat yang tokoh grafiti ya juga ini memperkuat bahwa mural itu memang bagian dari seni seperti itu. Begitu juga ya, jadi saat ini ramai sebenarnya itu kan ekspresi diri ya gitu. Yang sifatnya komunikasi intrapersonal, komunikasi diri, kemudian menjadi komunikasi publik. Makanya ada terjadi pergesekan, tersinggungan dengan pihak lain seperti itu. Nah. Tapi dari kacamata seni itu udah pasti ya. Tapi kalau misalnya ini satu karya seni ditampilkan di dinding atau diekspresikan, kalau dihapus itu seperti tidak beredukasi gitu ya. Gimana dari kacamata pendidikan? Nah, itu tergantung orang yang menilai ya gitu. Sebenarnya kan relatif. Seni itu kan relatif, diterjemahkan mau seperti apa gitu ya. Ada yang fine-fine aja, ada yang suka, ada yang tidak suka itu kan seperti itu ya. Jadi main hapus seperti itu mungkin ada kaitan dengan hal-hal yang lain yang sifatnya membahayakan bagi pihak tertentu gitu seperti itu ya. Tetapi kalau ekspresi memang itu murni ekspresi, saya pikir. Ekspresi beda kan dengan protes. Atau kekecewaan bagian dari ekspresi, bagaimana itu ekspresi itu kan metode untuk membuat sesuatu gitu. Bisa protes, bisa juga menyampaikan kasih sayang. Kembali lagi itu dari komunikasi intrapersonal menjadi komunikasi publik, bahkan mungkin jadi komunikasi interpersonal ke seseorang ditujukannya, bisa aja begitu. Jadi tanpa hiperbol lagi ya.
Dia udah langsung ekspresi. Nah, itu jadi kan ungkapan hati itu kan memang kalau tidak diekspresikan akan menjadi sesuatu lah gitu. Makanya perlu medium ya. Medium kan macam-macam, ada yang dengan dinding, bahkan ada dengan tubuhnya juga ada. Dengan tubuh, tubuhnya, ya. ada dengan kaos, dan ada sebagainya. dengan topi. Nah, itu. Nah, kembali Nah, lagi. dalam hal ini dengan mural yang lagi tren. Tren ya. Jadi saya sangat ini sebetulnya kalau saya baca tidak terlalu begitu, mungkin dari sisi saya ya, mungkin sisi orang lain yang merasa, pihak lain maksudnya, kalau yang merasa tersinggung itu yang Sebenarnya tidak membahayakan ya. iya, tidak membahayakan bagi saya gitu. Justru kan seni mural itu kan yang menjadi sangat seni itu kan ketika mural itu dibuat malam hari, besok pagi sudah jadi tanpa diketahui orang. Tapi malam ini kadang-kadang ada yang dihapus. Nah, itu menarik. ini menarik fenomena sosial. Betul. Ya. Itu kan sebenarnya adrenalin yang dia cari itu memang itu Ya, gitu ya. ya. Jadi pagi, jangan sampai ada orang yang tahu tiba-tiba pagi ada gitu. Nah, ketika dihapus itu jadi sebuah tantangan. Tapi itu bukan faktor kekecewaan dia mengekspresikan ke dinding itu, ke mural. Bisa jadi. Kan kembali lagi kan kecewaan itu bukan bisa aja kecewa publik ya, kecewa secara komunal, bisa aja kecewa secara pribadi. Kan namanya seniman itu harus seperti itu ya. Iya. Tadi menarik, ada komunikasi yang disampaikan lewat ekspresi besar, yaitu mural. Ya. Lalu ada defend dari pihak-pihak yang Ya. tanda petik tidak usah kita ungkap ya. Ya. Lalu mereka merasa dihapus aja deh gitu, misalnya lewat instruksi lain gitu. Ya kan kemarin itu ada perdebatan dengan seorang ahli lah, mungkin itu mengganggu lingkungan karena tata kota yang sudah bersih dan sebagainya. Tapi juga ya itu masih di mural itu seperti itu. Mural itu ya. Ya kalau memang dihapus, hapus semua gitu. Hapus semua ya. Hapus semua. Jadi ekspresinya lepas ya. Ya. Jadi kan hanya tertentu saja yang viral baru dihapus seperti itu. Saya masih tetap berpikir bahwa itu satu komunikasi yang disampaikan secara verbalistis ya. Ya. Nah, tapi dari kacamata pendidikan dan kacamata kebudayaan menurut Pak Doktor ini gimana? Ya, kalau di pendidikan ya khususnya di kurikulum memang itu masuk ke studio lukis ya, ke lukis atau ekspresi publik lah, barangkali itu di mata kuliah tertentu saja atau barangkali di sub mata kuliah tertentu ya disampaikan, karena itu harus disampaikan. Ada public art ya? Iya, publik art itu harus disampaikan. Sampaikan. Kalau enggak kita berdosa lah ya gitu. Ya. Ya, harus disampaikan kepada mahasiswa. Persoalan nanti ada orang yang mengimplementasikan ya itu kan kembali lagi individunya seperti itu ya. Artinya gini, kembali lagi kalau seni itu kan ekspresi ya. Ekspresi gitu ya. Ya tentu saja ada tata moral dan sebagainya, tata etika dan sebagainya gitu. Tetapi juga seni itu kadang-kadang menggelitik, ekspresi itu menggelitik. Karena itu yang dicari. Tidak perlu verbal langsung tujuh pada seorang begini-begini, tidak. Simbol-simbol bisa berkaitan ya. Nah itu yang menjadi daya tafsir oleh pihak tertentu yang menjadi dianggap sebagai hal yang sangat represif dianggapnya gitu, seperti itu. Tapi itu menariknya mereka para seniman mural lah bahasanya gitu ya. Seniman mural dalam konteks besar misalnya, mereka mengekspresikan di dinding, di rumah kosong atau hal-hal di lorong-lorong ya. Ekspresi besar. Ada juga ekspresi yang puji-pujian kan. Nah, saya melihat ada fenomena apa ini di dunia pendidikan, dunia kebudayaan? Ya sekarang itu yang sebutnya demokrasi pendidikan itu seperti itu ya. Demokrasi, kebebasan berpendapat, selama kan ketika mahasiswa itu di luar atau barangkali alumni atau siapapun lah seniman itu sudah keluar itu kan tanggung jawabnya ke pribadi lagi gitu. Tapi kalau di kami di dunia pendidikan itu wajib menyampaikan hal-hal yang terbaru di masyarakat, yang terupdate harus disampaikan. Jangan sampai jadi tidak gitu ya. Ada eksperimen baru harus kan ada semacam wadahnya ya. Wadahnya ini bukan tidak harus masuk kurikulum mungkin ya pendidikan ya. Tapi ini ada ruang kemungkinan yang bisa diekspresikan menjadi bagian dari karya seni. Tapi menarik ya. Ini ungkapan dari seorang Dr. Priyatna ini dari kacamata pendidikan, kacamata komunikasi kebudayaan, bahwa mural itu memang itu ekspresi penting. Jadi saya ingin tutup dengan statement beliau, bagaimana pertanyaan terakhir, untuk menjabarkan itu agar seimbang atau tidak ada pro kontra, mural ini bagusnya dihapus atau tidak? Sulit ya untuk menjawab Sulit itu ya. Sulit, karena itu memang karakter mural itu seperti itu, sembunyi-sembunyi mencari medium yang seksi lah menurut seksi dia. ya? Seksi seperti itu ya. Sensasi juga? Sensasi juga. Sensasi juga ya, cuma kembali lagi itu kan akhirnya lari ke individu ya, apakah itu memang merusak kota atau tidak, apakah itu ada unsur seni dan itunya, itu kembali lagi individu. Tapi ada yang bilang bahwa itu bisa jadi destination loh.
Bisa jadi, begitu. Bisa jadi orang selfie itu kan penanda. Selfie. Itu kan penanda ya. Iya, iya. Kadang-kadang berarti jadi penanda. Ada spot selfie gitu ya. Saya selfie sama Dr. Pri di sini. Berarti saya sedang berekspresi gitu kan. Jadi itu kira-kira mural terjawab oleh tokoh penting. Seorang dekan Fakultas Seni Rupa Institut Seni Budaya Indonesia, Dr. Pri telah menyampaikan beberapa gambaran yang penting, dan saya rasa memang mural ini ekspresi seni yang luar biasa, sudah 300-an tahun lebih di Perancis. Dan jadi jangan takutlah dengan mural itu. Mural ini tidak bergerak, mural itu ada di dinding yang diekspresikan oleh seorang individu atau kelompok, tapi membangun kritik bangsa untuk kemajuan negara, bahkan menjadi nilai luhur dan martabat bangsa. Sampai di sini, saya Aindra Medita mohon pamit dengan Meditarium Channel. Sampai berjumpa dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.